Halo semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys. Pada video kali ini gua mau membahas alur cerita dari film yang berjudul Alice in Borderland Season 1. Singkatnya, film ini menceritakan tentang 3 orang sahabat yang terdiri dari seorang manusia normal, seorang gamers, dan juga seorang yang ahli bela diri yang terjebak dalam sebuah game kematian saat semua orang yang ada di kota tiba-tiba menghilang. Bagaimana perjuangan mereka untuk menyelesaikan permainan itu serta mengembalikan orang-orang yang menghilang? Oke, tanpa banyak bacot lagi, mari simak video ini sampai habis. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang gamers yang bernama Arisu yang sedang disemprot oleh adiknya sendiri karena telah melewatkan wawancara kerja dan malah sibuk bermain game di kamar. Arisu yang kesal, ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan menghubungi kedua temannya yang bernama Karube dan Chota untuk nongkrong santuy sambil ngopi bareng. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga bertemu di persimpangan Shibuya. Dan di sini mereka saling bercerita tentang masalah hidup yang sedang mereka alami. Di sini Chota sempat mengatakan, jika terjadi wabah zombie di Shibuya, pasti akan sangat buruk karena banyak sekali orang yang berlalu lalang di sana. Arisu lalu menambahkan, jika terjadi wabah zombie, pasti hanya Karube yang selamat, karena Karube memiliki kemampuan dalam hal bertarung. Karube yang mendengar hal itu justru mengatakan, bahwa hanya Arisu saja yang mampu selamat dari wabah zombie karena Kurabe menganggap Arisu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Setelah itu mereka bertiga mulai bersenang-senang untuk melepaskan semua beban dalam pikiran. Namun aksi mereka malah membuat kekacauan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di tempat itu. Lantas para polisi yang ada di sana pun langsung mengejar mereka. Namun beruntungnya mereka berhasil lolos dan bersembunyi di dalam toilet. Saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba saja semua lampu mati dan suara-suara yang sebelumnya mereka dengar tiba-tiba saja menghilang. Saat mereka keluar dari toilet, ternyata semua orang yang ada di stasiun itu telah menghilang. Bahkan saat mereka berjalan ke arah persimpangan Shibuya, semua orang yang tadinya ramai kini sudah tidak ada. Padahal sebelumnya ada ribuan orang yang melewati jalan tersebut. Setelah kejadian itu, mereka bertiga mulai berpencar untuk mencari orang-orang terdekat mereka. Namun sayangnya kemanapun mereka pergi, mereka tetap tidak bisa menemukan siapapun di sana. Kini seluruh kota benar-benar seperti kota mati. Padahal beberapa menit yang lalu semua orang sedang beraktivitas seperti biasa. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun kembali berkumpul di persimpangan Shibuya sambil menunggu hingga larut malam. Di sana mereka sempat mengira bahwa orang-orang di sana sedang mengikuti acara di TV. Namun sepertinya hal itu sangat mustahil karena jumlah orang yang hilang sangatlah banyak. Awalnya mereka semua terlihat panik, tetapi pada akhirnya mereka bertiga sangat senang karena jika tidak ada seorang pun di kota itu, maka mereka bisa melakukan aktivitas apapun sesuka mereka tanpa perlu dimarahi atau dikejar-kejar oleh polisi. Namun tanpa mereka sadari, layar sport yang ada di sana tiba-tiba menyala dan terdapat ucapan selamat datang pada mereka, serta tulisan yang menunjukkan bahwa permainan telah dimulai. Setelah itu mereka melihat cahaya merah di balik gedung dan seketika itu juga mereka pun segera menghampiri asal cahaya tersebut. Setelah sampai ternyata di sana tidak ada orang sama sekali, melainkan hanya gedung yang menyala dengan sangat terang. Saat mereka memasuki gedung itu, mereka melihat ada tulisan yang menunjukkan bahwa arena bermain ada di depan mereka. Dan tanpa banyak bacot, mereka bertiga segera memasuki gedung tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Di dalam sana mereka menemukan beberapa HP yang sudah tertata di sebuah meja. Namun saat dinyalakan, HP itu hanya menunjukkan informasi bahwa permainan akan segera dimulai. Saat sedang memeriksa HP tersebut, mereka bertiga dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita yang menunjukkan
Jika mereka keluar dari tempat itu, maka mereka akan mati tertembak oleh laser. Tak lama setelah itu, siswi SMA lengkap dengan seragamnya datang menghampiri mereka. Dan karena jumlah pemainnya sudah cukup, maka permainan bernama Hidup dan Mati akan segera dimulai dengan tingkat kesulitan 3 keriting. Dalam permainan itu, mereka disuruh untuk keluar dari gedung tersebut dengan cara memilih pintu malaikat atau pintu kematian sebelum waktunya habis. Karena merasa permainan itu cukup menyenangkan, Chota pun mulai merekam video dengan menggunakan HP-nya. Namun saat mereka sedang kebingungan dengan pintu mana yang harus dipilih, tiba-tiba ada asap yang keluar dari lantai yang mengakibatkan siswi itu panik dan langsung masuk ke pintu bergambar malaikat. Namun naasnya, ia justru terkena laser dan langsung mati di tempat. Karena waktunya sudah hampir habis, mereka pun segera masuk ke pintu lainnya tepat sebelum mereka terbakar oleh api yang keluar dari lantai. Namun ternyata permainan masih belum selesai. Alhasil mereka pun mulai menebak pintu mana yang harus mereka pilih selanjutnya. Lalu saat waktunya hampir habis, Arisu berniat untuk memilih pintu kematian. Namun karena ia ragu, Karube akhirnya memilih pintu malaikat. Beruntungnya mereka berhasil dan masuk ke ruangan berikutnya. Di sana Karube mulai kesal dengan permainan ini dan meminta Arisu untuk mencari solusi agar bisa menyelesaikan permainan ini. Namun karena Arisu terlalu takut, Karube akhirnya memukul Arisu dengan sangat telak. Namun setelah kejadian tersebut, Arisu langsung menyadari sesuatu dan berhasil membuka pintu yang benar dan tepat sebelum waktunya habis. Setelah itu, Arisu pun menjelaskan bahwa ia teringat dengan sebuah mobil BMW 523D yang terparkir di depan gedung. Setelah memperkirakan panjang mobil BMW dan lebar dari ruangan, Arisu menggunakan denah gedung untuk kemampuan matematikanya untuk menghitung jumlah ruangan yang ada di dalam gedung. Hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan lorong kecil yang dapat digunakan untuk pergi menuju pintu evakuasi. Karena diketahui ruangan tengah merupakan ruangan yang salah, maka mereka hanya perlu memutari ruangan tengah untuk bisa sampai di lorong kecil untuk menuju pintu evakuasi. Tetapi saat mereka berada di ruangan terakhir, ternyata tidak ada pintu yang mengarah ke lorong kecil tersebut. Dan saat semua orang sedang panik, Arisu meminta Chota untuk menunjukkan video yang ia rekam sebelumnya. Hingga pada akhirnya Arisu menyadari bahwa ada lorong kecil di balik pintu malaikat. Sehingga mereka pun bergegas menuju pintu itu. Dan pada akhirnya mereka berempat berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Setelah menyelesaikan permainan dengan tingkat kesulitan 3 keriting, mereka mendapatkan sebuah hadiah berupa visa selama 3 hari. Yang dimana jika visa itu habis, maka nyawa mereka akan berakhir seperti bapak-bapak yang telah kehabisan visa tersebut. Walaupun permainan ini sangat berbahaya, mau tidak mau mereka semua harus mengikuti permainan tersebut sampai selesai. Jika tidak, maka nyawa mereka lah yang akan melayang seperti orang-orang yang sudah gagal dalam permainan di kota tersebut. Keesokan harinya, Arisu mencoba mencari kendaraan yang masih bisa digunakan. Tetapi sayangnya semua kendaraan itu mati dan tidak bisa digunakan. Bahkan alat-alat elektronik di sana tidak bisa digunakan. Setelah menemukan beberapa persediaan makanan, mereka berempat akhirnya makan bersama-sama sambil menceritakan kejadian yang mereka alami setelah semua orang tiba-tiba menghilang. Wanita bernama Saori ini pun menceritakan bahwa ia datang ke tempat itu sejak 3 hari yang lalu. Kemudian saat ia memainkan permainan pertama, semua orang yang ikut permainan itu mati dan hanya menyisakan 1 orang yang selamat, yaitu dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita Saori, Arisu pun sangat kebingungan mengapa ada perbedaan waktu antara mereka dan Saori. Karena kemarin mereka bertiga masih bertemu dengan orang-orang. Mereka pun mulai beranggapan tentang penyebab orang-orang menghilang.
Namun karena mereka tak bisa menemukan teori yang pasti, Arisu akhirnya berniat untuk mencari Game Master dari permainan itu agar mereka bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kota tersebut. Karena kaki Chota sedang terluka setelah terkena api di dalam permainan sebelumnya, Karube mengajak Arisu untuk ikut dalam permainan lain agar mereka terbiasa dengan permainan-permainan yang ada di sana. Selain itu, mereka juga harus mencari dokter untuk mengobati kaki Chota, dan cara termudah untuk menemukan orang lain adalah dengan cara bermain. Singkat cerita, saat Arisu dan Karube tiba di tempat permainan, ternyata sudah ada banyak orang yang sedang menunggu di sana. Tetapi tampaknya tak ada seorang pun dokter di antara para pemain tersebut. Kemudian saat mereka sedang menunggu, secara tiba-tiba ada seorang pria bernama Nitobe yang memberitahukan pada mereka bahwa setiap jenis kartu memiliki genre permainan yang berbeda-beda. Permainan yang muncul kali ini merupakan 5 skop, artinya permainan itu akan mengandalkan kekuatan fisik, dan jika yang muncul adalah kartu keriting, maka permainan itu melibatkan kerjasama tim. Lalu jika kartunya wajik, maka permainan itu membutuhkan kecerdasan. Sedangkan kartu hati adalah permainan yang paling merepotkan, karena itu merupakan permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati setiap pemainnya. Selain itu, semakin besar angkanya, maka semakin sulit permainan yang akan mereka hadapi. Kali ini mereka harus memainkan sebuah permainan kejar-kejaran dengan tingkat 5 skop, yang artinya permainan itu jauh lebih sulit dari permainan sebelumnya. Kemudian saat permainan dimulai, mereka semua disuruh untuk mencari sebuah ruangan safe zone dalam waktu 20 menit. Tetapi saat mereka sedang mencari ruangan tersebut, tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang bertopeng kuda yang langsung menembaki mereka dengan menggunakan senjata. Beruntungnya, Arisu dan Karube berhasil sembunyi dari si topeng kuda itu. Tetapi sayangnya, di sini Nitobe tertembak dan hanya dalam waktu singkat, si topeng kuda berhasil membunuh beberapa pemain lainnya. Karena tak ada pilihan lain, Arisu mencoba mengajak para pemain lain untuk mencari safe zone itu bersama-sama. Dan setelah mendengar teriakan Arisu, seorang pemain bertubuh kekar bernama Aguni serta wanita cantik yang bernama Usagi setuju untuk bekerja sama dengan mereka Arisu dan Usagi kemudian berusaha mencari safe zone-nya, sedangkan Aguni dan Karubi berniat untuk menghadapi si topeng kuda. Saat si pengejar itu memasuki salah satu ruangan, mereka berdua mencoba menyerangnya secara bersamaan. Tetapi ternyata si topeng kuda itu jauh lebih kuat dari yang mereka pikirkan. Di sisi lain, ketika Arisu berhasil menemukan safe zone-nya, ia bertemu dengan pemain lain bernama Chisiya yang juga mengetahui tentang pintu safe zone tersebut. Lalu saat mereka berdua masuk ke dalam ruangan itu, ternyata di sana sudah ada orang lain yang juga menggunakan topeng kuda dan langsung menembaki mereka berdua. Tetapi untungnya Chisiya berhasil melumpuhkannya dengan sengatan listrik sehingga Arisu berhasil masuk ke dalam ruangan safe zone tersebut. Sayangnya terdapat 2 tombol yang harus dipencet secara bersamaan untuk menghentikan permainan itu. Lantas Arisu pun langsung memberitahu para pemain lain untuk segera menuju ke ruangan 406. Namun di sini Aguni dan Karube tidak bisa pergi ke sana karena masih bertarung dengan si topeng kuda. Dan di sisi lain, Arisu kembali didatangi oleh si topeng kuda yang ada di sana. Beruntungnya di waktu yang tepat, Chisiya dan Usagi datang dan langsung melumpuhkan si topeng kuda tersebut. Dan pada akhirnya di detik-detik terakhir permainan, mereka berhasil menekan tombol itu secara bersamaan. Ternyata sosok asli si topeng kuda itu adalah seorang wanita tua. Dan karena permainannya telah selesai, tiba-tiba kalung yang ada di lehernya meledak dan langsung membunuh wanita tua itu serta membunuh si topeng kuda lain yang meresahkan. Setelah kejadian itu, Karube menemukan walkie-talkie milik si temannya si Aguni dan ia mendengar suara seseorang dari radio yang menyuruhnya untuk kembali menuju ke pantai. Tidak tahu apa maksud dari orang itu, tetapi saat Karube mencari Aguni, tiba-tiba saja ia sudah menghilang.
Chishia yang mencoba mencari barang-barang yang dimiliki oleh si topeng kuda itu, tetapi sayangnya ia hanya menemukan sebuah kertas berisi gambar yang sangat aneh. Di sisi lain, entah mengapa Saori tiba-tiba saja mendekati Chota dan mencoba menghasutnya agar tidak percaya lagi pada Arisu dan juga Kurabe. Ia mengatakan bahwa mereka berdua hanya memanfaatkannya dan suatu saat mereka akan membuangnya saat ia sudah tidak dibutuhkan lagi. Mendengar hal itu, Chota yang dulu pernah mengalami masa lalu yang kelam, akhirnya sedikit percaya dengan apa yang dikatakan oleh Saori tersebut. Keesokan harinya saat Arisu dan Kurabe kembali dari permainan, Karube menceritakan tentang suara yang ia dengar dari radio yang menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah pantai. Mereka pun berniat untuk mencari pantai tersebut. Namun sebelum itu mereka harus ikut dalam suatu permainan terlebih dahulu, karena visa yang dimiliki oleh Sota dan Saori hanya tersisa 1 hari lagi. Kemudian saat malam hari, beberapa tempat yang digunakan untuk bermain mulai menyala, sehingga mereka berempat pun segera pergi menuju salah satu dari tempat itu. Di sana mereka disuruh untuk memilih salah satu senjata dan juga memakai sebuah alat aneh yang berbentuk seperti headset. Lalu setelah mereka memakainya, ternyata alat itu merupakan alat yang sangat canggih yang bisa digunakan untuk mendeteksi pemain lain hanya dengan melihatnya saja. Dan saat informasi permainan itu muncul, ternyata permainan yang akan mereka mainkan kali ini adalah permainan serigala dan domba yang memiliki tingkat kesulitan 7 hati. Dalam permainan itu hanya ada 1 orang yang akan menjadi serigala, sementara ketiga orang lainnya akan menjadi domba. Dan setiap kali si serigala bertatapan dengan si domba, maka posisi serigala itu akan berpindah pada si domba. Bagi orang yang menjadi serigala harus bisa bersembunyi dari para domba sampai waktu yang ditentukan telah habis, karena hanya si serigala lah yang bisa memenangkan permainan itu. Kemudian saat posisi serigala berpindah dari Chota ke Saori, ia langsung berlari menjauh dari mereka bertiga. Namun saat Saori mencoba bersembunyi di dalam taman, Karube akhirnya berhasil menemukannya dan ia pun berencana untuk membunuhnya. Tetapi saat Arisu datang, tiba-tiba saja posisi serigala itu berpindah ke Arisu, sehingga Arisu pun langsung lari dari sana. Kemudian ketika Saori dan Karube berhasil memojokkan Arisu, secara tiba-tiba Chota yang datang langsung menahan Saori, sehingga Arisu pun berhasil kabur dari tempat itu. Setelah merasa aman, Arisu pun mencoba mencopot alat yang ia gunakan. Tetapi karena ia gagal, ia pun meminta teman-temannya untuk memberikan sedikit waktu agar ia bisa mencari cara lain dalam memenangkan permainan itu bersama-sama tanpa harus mengorbankan siapapun. Sayangnya ketika Arisu akan memutuskan kabel yang ada di headset itu, ia teringat dengan alat yang digunakan oleh si topeng kuda, sehingga ia pun menangis ketakutan dan meminta maaf kepada teman-temannya. Arisu pun berniat untuk memenangkan permainan itu sendiri. Tetapi ia langsung flashback pada masa lalunya ketika ia, Karube, dan Chota selalu melakukan hal yang menyenangkan bersama-sama. Karena Arisu telah menganggap Karube dan Chota sebagai keluarga keduanya, ia pun tak bisa membiarkan hal ini terjadi. Sehingga ia berniat untuk memberikan posisi serigala itu pada salah satu dari mereka. Tetapi saat dia memanggil mereka, tak ada seorang pun yang menjawab panggilan Arisu tersebut. Ia pun terus mencari ke seluruh taman, tetapi ia tetap tidak bisa menemukan kedua temannya itu. Ternyata Karube dan Chota berniat untuk berkorban dalam permainan ini, karena mereka menganggap bahwa hanya Arisu lah yang cocok untuk memenangkan permainan tersebut. Setelah mencari cukup lama, Arisu akhirnya berhasil menemukan Karube yang sedang duduk santuy. Tetapi sayangnya semua itu sudah terlambat, karena saat waktunya sudah habis, alat yang dipakai oleh Chota dan Karube tiba-tiba saja meledak dan langsung menewaskan mereka. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.